Bulukumba adalah kabupaten yang terletak jazirah selatan Pulau Sulawesi. Di bawah kepemimpinan yang visioner dari Bupati Haji Andi Muhtar Ali Yusuf bersama Wakil Bupati Haji Andi Edi Manaf telah menjalankan program pembangunan infrastruktur dan layanan publik Bulukumba dengan penuh dedikasi. Program ini fokus pada pengembangan beberapa aspek utama, yaitu infrastruktur jalan, irigasi, gedung, dan layanan publik dengan tujuan meningkatkan konektivitas perekonomian serta layanan pemerintah. Dengan visi membangun dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan langkah nyata dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan jalan menjadi tonggak utama pembangunan dengan alokasi dana yang mengesankan. Tahun 2021, dana sebesar 20,9 miliar dikucurkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Bulukumba. Anggaran pun meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 84,8 miliar dan terus meningkat pada tahun 2023 mencapai 131,6 miliar. Berbagai ruas jalan strategis telah dibangun, menghubungkan desa-desa dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah. Di antara beberapa proyek infrastruktur jalan yang telah direalisasikan adalah ruas jalan desa Bulo-Bulo hingga Bonto Bulaeng, ruas jalan lingkar Lemo-Lemo Bira, ruas jalan Kahaya, ruas jalan Kasuara Borong Rapoa, ruas jalan Biroro hingga Kaseseng, ruas jalan Biroro hingga Salo 2, ruas jalan Harue hingga Balihuko, ruas jalan Batu Tongkaraya, ruas jalan Turungan Beru Herlang. Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur jalan yang lebih baik, menciptakan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Selain infrastruktur jalan, peningkatan irigasi juga menjadi perhatian utama. Pembangunan jaringan irigasi menggunakan beton pracetak menjadi bukti nyata dari komitmen meningkatkan daya tahan dan kualitas jaringan irigasi dengan mengadopsi teknologi modern. Anggaran yang dialokasikan untuk irigasi dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang signifikan. Tahun 2021 sebesar 21,9 miliar rupiah. Tahun 2022 sebesar 9,4 miliar rupiah. Dan tahun 2023 mencapai 29,9 miliar rupiah. Dengan langkah progresif ini, kita berharap proyek pembangunan irigasi tidak hanya akan memberikan manfaat segera bagi petani, tetapi juga menjadi contoh dalam mengadopsi teknologi inovatif demi kemajuan sektor pertanian. Kabupaten Bulukumba siap menjadi pelopor dalam menerapkan inovasi dalam sektor pertanian melalui program bibit unggul, guna menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi petani dan seluruh komunitas pertanian. Selain itu, juga dilakukan inisiasi pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan gedung modern dan ruang publik yang nyaman. Berfokus pada pembangunan gedung dan ruang publik, salah satu proyek unggulan adalah Gedung Pinisi. Gedung Pinisi ini adalah ikon baru Bulukumba yang menjadi tempat bersatunya 8 instansi, memberikan kenyamanan bagi para ASN dalam menjalankan tugasnya. Di atas gedung berdiri dengan megah perahu pinisi yang menjadi simbol budaya dan semangat etos kerja masyarakat Bulukumba. Gedung Pinisi bukanlah satu-satunya prestasi. Mall Pelayanan Publik Bulukumba atau MPP juga dihadirkan sebagai wadah pelayanan bagi instansi meliputi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD. Ada 13 layanan publik yang disiapkan dalam satu gedung MPP ini. Kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pengurusan KTP,
SIM, STNK, dan layanan perizinan lainnya. Di sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Bulukumba meningkatkan pembangunan gedung SD dan SMP, termasuk gedung TK Pertiwi Tanete yang memiliki prototipe gedung modern. Dengan desain minimalis dan berlantai 2, TK Pertiwi akan menjadi contoh dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini yang lebih inklusif. Tak jauh dari TK Pertiwi, pemerintah juga telah melakukan revitalisasi Pesanggerahan Tanete yang merupakan tempat bersejarah dan memiliki nilai peninggalan kolonialisme Belanda. Proyek ini bertujuan untuk memelihara warisan budaya dan sejarah, serta meningkatkan potensi pariwisata lokal dengan menghadirkan taman pesanggerahan yang lebih ramah. Di sektor kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tanete sudah resmi mulai beroperasi tahun 2023. Rumah sakit ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dan akses yang lebih dekat bagi masyarakat sekitar. Di sektor perikanan kelautan, pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun kolam labu Bentenge untuk memberikan perlindungan bagi kapal nelayan dari ombak besar. Pembangunan kolam labu ini dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pembangunan dermaga, dan tahap berikutnya, pembangunan breakwater. Posisi kolam labu akan terkoneksi dengan kawasan pantai Merpati dan jalan menuju jembatan Bialo. Selanjutnya, pembangunan pelabuhan Lembang Keke yang terletak di Kecamatan Kajang. Pelabuhan Lembang Keke akan menjadi pelabuhan pengumpan lokal. Selain itu, pelabuhan ini berfungsi untuk tempat bersandarnya perahu nelayan. Pelabuhan ini juga berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Sementara itu, Pantai Merpati terus dibenahi sehingga menjadi ruang publik baru untuk tujuan wisata, olahraga, dan kegiatan ekonomi kerakyatan. Sebuah tempat yang akan menjadi pusat kegiatan berbagai lapisan masyarakat. Lapangan tenis Tanete dan lapangan tenis Tanjung Bira dibangun untuk memfasilitasi. Lapangan tenis Bira menjadi fasilitas olahraga yang dapat memanjakan para pengunjung wisata di kawasan Tanjung Bira. Jogging track Stadion Mini Bulukumba sebagai bagian dari revitalisasi dan ruang publik yang lebih nyaman bagi semua kalangan, menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan mereka. Jogging track Stadion Mini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyegarkan bagi seluruh kalangan. Pembangunan pasar sentral adalah bagian dari upaya pemulihan dan revitalisasi pusat ekonomi. Bukan hanya sekedar bangunan baru, tetapi juga sebagai pusat perputaran ekonomi dan ruang publik baru yang membangkitkan kehidupan masyarakat dan pelaku usaha di pasar. Pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM Bira) mengutamakan peningkatan pangsa pasar lokal dan ekspor serta daya saing produk lokal. Tempat ini juga akan menjadi pusat pengrajin tenun di Kabupaten Bulukumba, mulai dari proses pembuatan sampai pada pemasarannya. Selain menyiapkan gedung, sarana, dan prasarana yang lengkap, pemerintah daerah juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengrajin tenun. Suatu kehormatan menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kabupaten Bulukumba ditunjuk sebagai tuan rumah Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera yang dipusatkan di Tanjung Bira. Kegiatan ini dihadiri langsung Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Haji Muhammad Tito Karnavian, dan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Tak hanya itu, di Bulukumba juga dilaksanakan berbagai kegiatan menarik, seperti Festival Pinisi. Festival ini menampilkan serangkaian acara yang kaya akan budaya lokal, mulai dari ritual adat Kajang Andi Ngingi hingga prosesi peluncuran perahu tradisional Songkabala Ribantilang, Amosi, dan Anyorong Lopi. Festival ini juga memamerkan kegiatan menarik lainnya, seperti
pinisi sailing lifetime achievement, festival layang-layang, dan lomba mancing. Dengan berbagai kegiatan yang mengakar dalam budaya dan tradisi lokal, Bulukumba menunjukkan kekayaan warisan budaya yang mempesona, serta semangat kebangsaan yang menginspirasi. Bersama-sama, mari kita lestarikan dan merayakan keberagaman budaya yang memperkaya bangsa Indonesia. Keberhasilan Bulukumba tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan budayanya. Kabupaten ini juga serius dalam penanganan percepatan penurunan stunting, sebuah tantangan kesehatan masyarakat yang penting diatasi. Dengan kolaborasi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dan pemerintah setempat, dilakukan langkah-langkah penting melalui gerakan PEDAS, pemutakhiran data anak stunting. Dalam gerakan ini, pemerintah desa kelurahan bersama tim penggerak PKK melakukan pembagian susu ibu hamil dan pemberian makanan tambahan kepada anak stunting di rumah gizi masing-masing. Program ini untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang. Tak hanya itu, Bulukumba juga berhasil menekan inflasi dengan menjaga stabilitas harga. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan dan senantiasa mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Bulukumba adalah contoh nyata kemajuan dan kesungguhan daerah yang bersatu dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Kabupaten Bulukumba terus berkembang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat. Semua inisiatif ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Mari bersama-sama mengawal dan mendukung Kabupaten Bulukumba menuju masa depan yang lebih baik. We love Bulukumba.